Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Kulon Channel. Kali ini Bang Kulon akan membahas tentang warisan Raja-Raja Madura di Bangkalan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke sosial media kalian. Menurut riwayat Madura, Kerajaan Madura berdiri sebagai kerajaan Islam berpusat pertama kali di Arisbaya atau Arisbanggi atau yang saat ini bernama Arosbaya dengan raja pertamanya yaitu Raden Pratanu yang naik tahta pada tahun 1531 Masehi, kemudian bergelar Panembahan. Sebelum itu, sebenarnya sudah ada keraton di Madegan, namun statusnya masih bukan sebagai kerajaan berdaulat, alias sebagai Kamituo, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Di Arosbaya sebagai wilayah kota raja pada saat itu, tentunya banyak hal yang membuat kita penasaran. Ada yang masih berdiri kokoh hingga era milenial saat ini, ada yang sudah lenyap tak berbekas sedikit pun. Tim Bangkulon mencoba menginventarisir apa saja yang masih ada dan apa saja yang sudah lenyap dari kota raja Arisbaya ini. 1. Keraton. Keraton Pelakaran di Arisbaya telah lama hancur dan belum diketahui secara pasti letak dan arealnya hingga saat ini. Terdapat 2 kali perpindahan pusat keraton di Arisbaya ini. Yang pertama disebutkan di Pelakaran, yang kedua di Kota Anyar. 2. Patirtan. Terdapat bekas patirtan di Arosbaya ini, di mana terletak di sebuah lokasi yang berada di dekat tanah yang agak tinggi. Sedangkan tanah yang agak tinggi tersebut menjadi lokasi pemakaman. 3. Astah. Astah atau dalam bahasa Madura disebut dengan pesarian atau pemakaman. Di Arosbaya ini terdapat 3 kompleks pemakaman yang termasuk dalam benda cagar budaya tak bergerak, yang mana keberadaannya dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama adalah makam agung, di mana di kompleks ini dimakamkan Ki Pragalbo atau yang masyhur dengan sebutan Ratoh Ongku, Panembahan Lemah Dhuwur, kemudian Raden Koro atau yang masyhur dengan sebutan Pangeran Tengah. Nah, bercerita tentang Pangeran Tengah ini, ternyata di Arosbaya terdapat 2 orang yang bergelar Pangeran Tengah, di mana terkadang hal ini menjadi perdebatan kecil. Dapat Bangkulon jelaskan di sini bahwa Pangeran Tengah yang pertama adalah Pangeran Tengah Raja Arosbaya, bernama asli Raden Koro, ayah dari Raden Praseno atau yang lebih masyhur dengan sebutan Pangeran Cakraningrat yang pertama. Sedangkan Pangeran Tengah yang lain berasal dari kaum ulama, yakni cucu dari Pangeran Musyarif atau Syarif Abdurrahman, yang mana pasariannya atau makamnya ini berada di kompleks pemakaman dekat Masjid Agung Arosbaya. Pangeran Tengah dari kaum ulama ini bernama asli Raden Sayyidin Putra dari Syarif Kafi yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Filipina. Adapun selain yang tersebut tadi, menurut riwayat Madura, ada beberapa pangeran lagi yang makamnya berada di kompleks makam agung ini, yang hampir tidak pernah disebutkan. Di antaranya yaitu Pangeran Emir, Pangeran Pacangan, Pangeran Atmawijoyo, dan Pangeran Ronggo Kaki. Sekira berjarak kurang lebih 250 meter ke arah barat dari kompleks makam agung ini, terdapat pesarian Ki Demung Pelakaran, ayahanda dari Ki Pragalbo atau Ratoh Ongku. Yang kedua adalah Astah Air Mata. Astah Air Mata merupakan pemakaman Raja-Raja Madura beserta keluarganya sejak Panembahan Cakraningrat II. Di sini juga disarikan ibunda beliau, yakni Kanjeng Ratu Ibu Syarifah Ambami. Selain itu, juga dimakamkan di kompleks Astah Air Mata ini adalah Pangeran Cakraningrat IV, Panembahan Cakra Adiningrat V, Sultan Cakra Adiningrat I, dan lain-lain. Astana yang juga termasuk dalam benda cagar budaya tak bergerak belum diketahui dibangun oleh siapa, namun masih berdiri kokoh hingga saat ini dengan berbagai macam ornamen ukiran khas era kerajaan terdahulu. Yang ketiga adalah Masjid Agung Arosbaya.
Masjid ini dibangun oleh Pangeran Musyarif Panatagomo Arisbaya. Bangunan asli dari masjid ini konon dibakar di masa dahulu dengan menggunakan posapo poret, istilah Maduranya. Kemudian dibangun kembali dan berdiri hingga saat ini. Masjid ini berada di satu kompleks dengan Astana Arosbaya, di mana pada astana tersebut disarekan Pangeran Musyarif, Pangeran Masigit, Pangeran Tenggah, dan juga Pangeran Tanjung Puro. Tentunya masih banyak di sini yang belum terungkap. Namun pada kesempatan ini, setelah dari Arosbaya, tim Bangkulan menuju ke pusat kota Bangkalan saat ini, di mana di sini terdapat banyak sekali peninggalan dan warisan era monarki absolut terdahulu. Kita langsung saja, yaitu 1. Keraton Wang Bawang atau Keraton Bangkalan pertama. Keraton ini telah lenyap dari permukaan dan hancur, tinggal kisahnya saja. Keraton ini dibangun oleh Panembahan Sedemukti atau Panembahan Cakra Adiningrat yang kelima setelah Keraton Sembilangan dirusak oleh Belanda. 2. Benteng Bangkalin. Benteng ini telah berdiri sejak sebelum Keraton Wang Bawang dibangun. Namun, loji benteng Bangkalan ini dibangun pada tahun Alif 1672 Saka. 3. Astana Martajasa. Astana Martajasa juga dibangun pada masa Panembahan Sedemukti. Pada astana ini juga disarekan Raden Mas Bagus Aryo Monconegoro. Dibangun pada tahun 1679 Saka dengan Candra Sengkala, Pandita Obah Injanma. 4. Keraton Bangkalan kedua. Keraton ini juga dibangun oleh Panembahan Cakra Adiningrat kelima bersamaan dengan dibangunnya Astana Kuning Emas dan Pendopo Dalem. Pembangunan keraton kedua ini setelah berakhirnya pemberontakan Lesap. Lesap menyerang Bangkalan dan dibunuh di sini pada tahun Cimacir dengan Candra Sengkala, Kretining Pandito Kremak Prabu, yakni tahun 1674 Saka. Pembangunannya keraton kedua terlaksana dalam tahun Wawu dengan Sinengkala Prabu Amurti Rasaning Jagat tahun 1681 Saka. Keraton ini terletak di Kompleks Pendopo Agung dan markas Kodim Bangkalan saat ini. 5. Masjid Agung Bangkalan. 12 tahun kemudian setelah pembangunan Keraton Bangkalan kedua, Panembahan Cakra Adiningrat kelima membangun Masjid Agung, yang pada awal mulanya diperuntukkan untuk keluarga Dalem saja. Hal ini terjadi pada tahun Alif, pada Candra Sengkala, Cahyaning Sarira Ngerasa Tunggal, tahun 1693 Saka. 6. Kepatihan dan Balai Pagelaran. Tepat pada tahun 1698 Saka, Panembahan Cakra Adiningrat kelima membangun Gedung Kepatihan Lama dan Balai Pagelaran kedua. Itu pada tahun H dengan Candra Sengkala, Bujangga Sanga Ngerasa Budi. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga segala hal yang masih belum sempat diungkap dapat terungkap bersama Bangkulon Channel. Tentunya secara tepat dan akurat. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.